Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan gelora dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Lisfi Revina, tentunya dalam program acara Rumpi Ramadan, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tema mengatasi sakit kepala saat berpuasa. Tentunya bersama narasumber kita seorang dokter yang sudah pakarnya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Yudit Rahmadiah. Dan saat ini saya sudah berada bersama narasumber kita di studio. Halo Dr. Yudit, apa kabar? Halo Mbak Lisfi, Sehat alhamdulillah, sehat-sehat. Biru-biru cantik jelita. Wow. Biru menggelora. Mbak Lisfi gimana, Iya, sehat? menggelora. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar dong? Lancar dong. Lancar insya banget. Ngomong-ngomong nih dok, di bulan puasa ini kan kita nggak makan, nggak minum, menahan haus, dahaga, menahan emosi juga. Kadang-kadang suka bisa sakit kepala gitu ya dok ya. Nah, iya. saya langsung aja lah mau tanya sama dokter Yudit gitu ya. Gimana sih caranya mengatasi sakit kepala di bulan puasa itu dokter? Oke, pertama-tama mungkin kita harus pahami dulu gitu ya bersama-sama bahwa sakit kepala itu bukan penyakit. Bukan penyakit tetapi merupakan gejala. Oke. Gejala ini nih, sakit kepala ini Mbak Lisfi, merupakan keluhan yang paling sering ya yang membuat seseorang itu datang ke dokter untuk berobat. Contoh nih, Iya. Mbak Lisfi giginya berlubang, ya. Biasanya lubang kecil-kecil cuek dong kita. Iya, betul banget. Tapi ketika kemudian sesudah beberapa lama kita mengalami sakit kepala karena lubang di gigi tadi, baru deh kita ke dokter. Iya. Jadi kita ke dokter bukan karena gigi lubang ya, tapi karena sakit setelah kepalanya. terasa sakit gitu Betul. ya dok ya. Jadi ini salah satu keluhan yang paling sering yang membawa seseorang itu datang ke tempat praktek dokter gitu. Oh gitu. Ini menarik juga nih ya. Iya Mbak Lisfi betul-betul. pernah sakit kepala Sering banget dokter. tanggal tua? Enggak. Kirain. biasanya menjelang haid, terus saat betul. menstruasi berlangsung, Iya, atau iya. misalkan kurang tidur, stres gitu ya dok ya. Betul. Nah, saya juga mau tahu dong dok, apa aja sih sebenarnya penyebab utama secara umum orang tuh bisa sakit kepala gitu? Iya. Sakit kepala itu penyebabnya banyak, gitu ya. Ada lebih dari 150 jenis. Yang tadi saya sebutkan itu salah satunya. Itu salah satunya. Atau salah duanya? Betul, salah satunya memang itu. Ketika, terutama untuk perempuan ya, untuk perempuan itu ketika kita menjelang haid, itu kan hormon estrogen tuh dia fluktuatif ya, Betul. dia berfluktuasi. Nah itulah yang menyebabkan kita sakit kepala. Sedangkan kalau penyebab lain yang paling sering nih, kalau di tengah masyarakat, pertama tuh namanya tension headache. Jadi itu sakit kepala yang rasanya kayak diikat. Betul, gitu ya, betul sekali. kayak diikat, tapi rasanya itu tumpul gitu, kayak rasa diikat, kemudian rasa tumpul. Nah itu nomor satu tuh, biasanya tuh paling sering pasien datang dengan keluhan seperti itu. Kemudian kedua penyebab yang paling sering juga adalah migrain. Nah, sakit kepala sebelah itu bikin tambah pusing tuh biasanya Migrain dok. itu dia ciri-cirinya sakit kepalanya sebelah dan dia berdenyut. Iya, betul banget dokter. Nyut-nyutan, Saya pernah pernah nggak? mengalami itu. Nah, nyut-nyutan, jadi dia tuh kayak orang Jawa tuh bilangnya apa cekot-cekot gitu Betul, ya. betul Kepalanya banget. cekot-cekot. Nah dia tuh berdenyut itu karena sakitnya itu dari pembuluh darah. Oh gitu. Pembuluh darah yang melebar. Ketika pembuluh darah itu melebar, nah itu yang menyebabkan rasa sakit. Makanya dia berdenyut tuh, kan karena pembuluh darah kita kan memompa ya. Betul sekali Nah, dok. itu diantaranya yang sakit kepala penyebab yang paling sering di tengah masyarakat, itu tengah populasi. Oh gitu Seperti ya dok itu. ya. Aduh, dan katanya nih, kita jangan pernah menyepelekan sakit kepala. Nah, saya tuh sering banget dokter masalahnya tuh sakit kepala gitu ya. Tapi setiap kali habis minum pereda, obat pereda gitu ya untuk sakit kepala, sembuh. Atau saya tidurin kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh sakit kepala yang seperti itu masih dalam batas normal atau kita perlu cek ke dokter? Ya, jadi kalau seandainya sakit kepala itu sebetulnya kita melihat dulu dari lokasi ya, sifat dari sakit kepalanya. Sakit kepalanya sifatnya seperti apa? Kayak tadi ya, misalkan sakitnya terasa tumpul, kemudian terikat gitu, rasanya seperti tegang.
umumnya sakit kepala yang seperti itu tidak berbahaya. Oh, Gitu. oke. Kemudian seperti tadi, misalkan pulsasi, dia berdenyut, cekot-cekot, migrain itu pun tidak berbahaya karena biasanya hubungannya dengan Pembuluh darah tadi. fisiologis tubuh kita Oke. gitu. Ada perubahan-perubahan tertentu yang kemudian direspon sama tubuh kita. Nah, ketika kita merasakan sakit kepalanya itu makin lama makin berat intensitasnya, bahkan diikuti dengan gejala-gejala lain ya, seperti misalkan muntah, pingsan gitu ya, kejang. Nah, itu baru kita berpikir ke arah yang lebih serius. Betul. Seperti itu Mbak Lisvi. Oh, oke, dokter. Nah, terus kan di bulan puasa ini kadang-kadang kita juga sering banget ya merasakan sakit kepala itu. Kenapa tuh, Dok, bisa timbul sakit kepala saat berpuasa? Apakah karena memang kita dehidrasi atau karena kita itu nggak makan seharian gitu? Iya, itu salah satunya tuh. Tadi Mbak Lisvi sudah jelaskan tentang dehidrasi ya. Yang jelas begini, ketika kita berpuasa, ya, sesungguhnya tubuh kita itu sedang beradaptasi atau merespon perubahan. Betul. Kan pas puasa itu kita mengalami banyak perubahan ya, perubahan pola yang tadinya kita rutinitas seperti itu terus berubah. Betul. Di antaranya pola makan, Iya. ya kan? Kemudian pola Pola tidur. pola aktivitas juga seperti itu gitu. Semuanya berubah gitu. Nah, contohnya nih pola makan. Kalau pola makan kita biasa makan sehari 3 kali. Saya ngetes nih sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. Cuma 3 kali benar ya? Iya, beneran. Iya, sehari kita makan 3 kali biasanya. Iya. Belum ngitung camilan ya. Betul. Ya. Jadi otomatis kita ini sudah terbiasa dengan kondisi lambung kita tuh hampir nggak pernah kosong gitu ya. Betul sekali. Gitu. Nah, ketika kita berpuasa sebetulnya tuh di titik tertentu kita ini kan manusia ini tubuhnya tuh seperti mesin ya. Tubuhnya seperti mesin. Dan mesin itu untuk bergerak butuh bahan bakar, betul nggak? Betul banget. Kayak mobil ya. Kayak mobil, betul. Kita isi bensin. Nah, kalau tubuh kita bahan bakarnya itu adalah makanan. Nah, kita tahu bahwa makanan itu kan dalam setiap makanan itu ada satuan energi. Kalau kita suka sebut-sebut kalori gitu ya. Nah, itu bahan bakar dari tubuh kita supaya dia bisa bekerja. Nah, kalau puasa ya, kita sahur nih. Terus misalkan sahur 4:30 kita stop dong biasanya ya. Iya, betul. Nah, kemudian kita biasa sarapan di jam 8 misalnya. Jam 8 tuh nggak masuk makanan. Iya. Lambung kita sudah kosong. Nah, tubuh kita tuh udah mulai ngasih warning tuh. Bahan bakarnya udah mau habis, bahan bakarnya udah mau habis gitu kan. Iya, betul. Nah, dengan cara seperti itu, jadi dia tuh memberikan respon ya, tubuh kita itu dengan mengeluarkan hormon. Oke. Ya, dikeluarkanlah hormon, di mana hormon itu dia memberikan pesan. Jadi dia hormon itu kayak messenger di tubuh kita, Mbak. Iya. Ya, jadi si messengernya ini, si pembawa pesannya itu memberikan pesan ke otak dan juga ke pembuluh darah. Oh, I Nah, see. respon inilah yang kemudian kita persepsi sebagai rasa sakit Iya. kepala. Gampangnya melaper ya. Iya. Iya, Bener lapar banget. terus kita sakit kepala. Iya, gitu. iya, Nah, iya, itu iya. dari perubahan pola makan. Oke, Seperti baik. itu. Ini kita masih sangat seru dong Seru tentunya banget. pembahasannya Oke, ya. berapa Masalah jam ini lagi penting banget loh. Sejam lagi juga boleh sih. Siap. Iya, pemirsa, jangan kemana-mana. Perbincangan kita ini semakin seru banget gitu ya dengan temanya yaitu mengatasi sakit kepala saat berpuasa gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. So, tetap stay tune di Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia.
Jumpa lagi bersama saya Lisfi Revina, tentunya dalam program acara Ramadan Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Nah, tadi kita udah bahas ya dok ya mengenai sakit kepala di bulan puasa gitu. Saat kita lagi puasa itu sakit kepalanya pasti akan timbul dengan sendirinya karena dehidrasi atau karena kita juga makannya nggak teratur gitu ya, memang karena lagi puasa gitu ya dok ya. Nah, sebenarnya itu berbahaya banget nggak sih dok kalau semuanya kita tuh sering banget sakit kepala gitu? Oke. Ini berarti kita bicara di luar konteks bulan puasa nih ya? Iya. Sebetulnya kalau sakit kepala itu sendiri kayak tadi ya, itu merupakan keluhan yang bisa dibilang tersering ya dialami oleh semua orang. Bahkan kayaknya semua orang tuh pasti nggak pernah ada yang nggak mengalami sakit kepala gitu ya. Pasti seumur hidupnya tuh pasti pernah. Betul. Bahkan sampai frekuensinya itu misalkan seminggu sekali pun gitu ya, atau sebulan secara rutin, itu pun sebetulnya masih relatif normal, karena tadi sebetulnya sakit kepala itu bisa dibilang respon ya. Jadi respon tubuh kita terhadap perubahan yang terjadi di dalam tubuh ya. Salah satunya yang mungkin pada saat bulan puasa yang mungkin suka terjadi itu dehidrasi gitu ya. Dehidrasi, kurang cairan. Betul. Ya, itu juga salah satu penyebab sakit kepala. Dan kemudian yang juga penting nih, kalau dehidrasi mungkin nanti kita ada bahasan tersendiri nih ya, dehidrasi ya. Karena cukup panjang gitu kalau kita bicara tentang dehidrasi, dan ini penting, dan perempuan Gelora nih harus paham nih tentang bagaimana sih mencegah dehidrasi saat bulan puasa gitu. Nah, kalau salah satu selain dari pola makan, perubahan pola makan dan pola aktivitas, ada juga pola tidur. Ya. Kita pahami bahwa ketika bulan puasa itu pasti kita kurang tidur dong. Betul banget, ya sangat terbatas sekali waktunya. Tidur kita berkurang, bangun lebih pagi, ya kan? Ibu-ibu bangun jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam karena harus memasak. Karena harus tahajud dulu, habis itu masak gitu kan. Iya. Padahal di hari-hari biasa itu adalah waktu golden time buat istirahat Betul kita. Sekali. Gitu kan. Tapi ketika di bulan puasa memang itu waktu-waktu beribadah yang sangat bagus gitu. Betul kan ya. Sekali. Jam 2 kita sudah bangun tahajud, kemudian kita lanjut menyiapkan makan sahur gitu. Iya. Sudah gitu sesudah menunggu subuh kita tilawah Betul. gitu kan ya. Dan seterusnya, bahkan beberapa tidak tidur sampai pagi gitu. Iya. Akhirnya otot kita kan juga punya batas ya. Nah, mulailah timbul, aduh lelah nih otot mata ya. Betul. Nah, ketika otot mata itu lelah, eye strain gitu istilahnya ya, itu juga bisa bikin pusing mbak, gitu, atau sakit kepala. Iya. Terus saat yang tepat nih dok, kalau misalkan kita lagi sakit kepala, terus minum obat gitu misalkan, karena kan katanya kalau sering-sering minum obat juga nggak boleh gitu ya. Nah terus penanganan yang tepatnya itu pada saat apa, atau misalkan kita harus konsultasikan ke dokter. Tadi kan dokter udah bilang ya, kalau semuanya terjadi sakit kepala disertai dengan muntah-muntah sampai pingsan dan lain sebagainya, wah itu harus perlu diwaspadai dan harus segera ke dokter. Nah sementara kalau misalnya kayak sakit kepalanya biasa aja sih, nggak ada gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh dokter. Nah itu gimana tuh dok penanganannya? Ya. Pertama kita bicara tentang obat nih ya. Iya. Sebetulnya obat pereda nyeri itu kalau istilah dokterannya analgetik ya. Dia itu bekerja dengan cara meningkatkan ambang rasa sakit. Jadi misalkan nih kita bayangkan ambang rasa sakit itu seperti garis gitu ya, seperti garis ada di sini gitu. Ketika stimulus atau rangsangan itu sampai di titik ini kita akan ngerasa sakit. Setiap orang punya ambang rasa sakit yang beda-beda. Mbak Lisfi dan saya itu beda. Pasti beda. Contoh Mbak Lisfi misalkan di sini, sampai titik sini Mbak Lisfi sudah ngerasa sakit. Tapi saya punya ambang di sini. Lebih jadi sakit di sini lagi. Saya belum ngerasa sakit. Iya. Saya harus naik dulu nyentuh ini baru saya ngerasain sakit. Gitu. Itu ambang rasa sakit. Nah, fungsi dari obat analgetik atau pereda rasa nyeri tadi itu untuk menaikkan ambang rasa nyeri gitu. Gitu. Jadi sebenarnya obat itu bukan untuk menyembuhkan ya? Tidak, karena tadi ya sebabnya kan banyak. Kita masih harus gali lagi penyebabnya apa gitu betul, kan ya. Betul. Tapi kalau sekedar untuk meredakan nyerinya, ya itu dinaikin aja. Jadi kita di sini kita udah nggak lagi ngerasa sakit. Gitu. Jadi
harus naik menyentuh sini dulu baru dia terasa sakit, dan itu nggak apa-apa sih, relatif aman. Masih kalau normal yang, ya? Betul. Kalau obat-obatan yang beredar beredar bebas ya, yang bisa dibeli secara bebas tanpa persepan, umumnya sih dosis maksimalnya masih cukup luas ya, selama kemudian nggak juga jadi permen. Oke. Ya. Nah, kalau itu sakit kepala itu udah membuat kita memperlakukan obat itu seperti permen, nah ini yang berarti Yang bahaya ini apa ya nih justru ya. penyebabnya gitu ya. Belum tentu bahaya, tetapi penyebabnya harus segera Diketahui. dicari. Oke, dokter. Kenapa nih gitu kan? Oh gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang nih kita tuh sakit kepala banyak banget penyebabnya ya dok ya. Kayak misalnya kecapean, kurang tidur, terus belum makan, terus apa lagi? Banyak pikiran. Gaji belum datang Iya, juga gitu ya dok ya. Bisa juga ya Cemas, dok ya. stres itu juga bisa memicu Benar. sakit kepala. Nah sebenarnya pemicu-pemicu itu justru lebih berbahaya nggak sih dok sebenarnya? Oke. Pemicunya ya. Iya, pemicunya. Kita bicara pemicunya. Kalau kita bicara pemicunya, stres. Kita kan nggak bisa menghilangkan stres dari hidup ya. Iya betul. Iya kan? Selama kita hidup masalah pasti akan selalu ada gitu kan. Betul banget gitu. Kemudian kayak tadi misalkan sakit kepala yang kita alami menjelang haid. Itu udah proses fisiologis. Yeah. Itu fitrah kita sebagai perempuan ya kan? Betul Gitu. sekali. Ya kita tidak bisa lari dari itu. Gitu kan. Kemudian sakit kepala lain seperti misalkan kondisi yang mata tadi ya, terlalu lelah. Yeah. Ya kita hindari exposure yang terlalu banyak. Nah, apalagi nih dok, Kasih batasan. di masa pandemi ini kita kerja WFH ya, betul. dan sering banget tuh kerjanya di depan komputer. Nah, jadi selalu cocok. berhadapan dengan lensa gitu Iya, kan, dengan itu meningkat monitor. loh selama WFH nih, sejak itu saya juga kasusnya. sering sakit kepala dok. Nah, iya, Teman-teman saya juga betul. sama. Mungkin itu penyebabnya salah satunya dok ya. Iya betul. Karena juga selain mata, ini nih. Ya betul banget. Kadang kita kalau WFH, kalau di tempat kerja yang mungkin kantornya bagus, itu biasanya posisi kursi dan meja tuh udah ergonomis. Betul. Tapi kalau di rumah, Iya, masih fleksibel gimana di gitu tempat kan. tidur ya kan, terus di mana di tempat yang posisi kita tuh tidak dalam posisi yang baik untuk menyanggah. Betul, Sementara betul. kita harus melihat laptop dalam waktu yang lama. Iya. Akhirnya otot kepalanya, muscle-nya tegang. Betul, gitu. betul Nah, itu banget, juga bisa memicu sakit kepala. Oh iya, Gitu. makanya aduh gimana ya kalau misalnya udah sakit kepala itu rasanya nggak enak gitu ya dok ya, karena kita biasa aktivitas, biasa bekerja, terus tiba-tiba si sakit kepala ini datang dengan tiba-tiba, waduh kayaknya tuh Nggak enak banget gimana ya. gitu, nggak enak banget, Betul, apalagi kalau betul. bulan puasa gitu loh dokter, Iya, itu kan iya. sementara kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan baik selama puasa supaya ini gitu khusyuk ya. ibadahnya Iya juga bener kan. banget, nanti kita Iya. bahas lebih lanjut lagi ya, kayaknya Oke, seru banget siap. nih, aduh, dan pastinya yang sakit kepala bukan saya doang dokter, semua juga pernah mengalaminya banyak, ya. banyak Baik banget. pemirsa, makin seru ya perbincangan kami di sini mengenai tema mengatasi sakit kepala di bulan puasa. Nah, jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan yang berikut ini kami akan segera kembali. So, stay tune terus di acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia, Ramadan.
Kembali lagi bersama saya Lisvi Revina tentunya dalam program acara Ramadan Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Dan Rumpi balik lagi nih dokter, bersama dokter Yudit ya. Dan Mbak Lisvi yang cantik. Iya tentunya kita nih, aduh bener-bener deh tema-temanya Rumpi tuh keren-keren banget. Apalagi nih tentang kesehatan, udah pasti perempuan-perempuan Gelora juga mengharapkan dan membutuhkan gitu kan. Apalagi selama bulan puasa ini gitu. Perempuan Indonesia harus sehat. Betul sekali, dan tetap harus menggelora. Luar biasa. Luar biasa, dahsyat ya. Oke, Dok, ngomong-ngomong nih tentang sakit kepala gitu ya, apalagi di bulan puasa ini. Kita kan di zaman sekarang tuh banyak banget ya orang-orang yang sukanya ngopi gitu ya. Nah, yang kita tahu itu kan kandungan kopi di dalamnya itu kafeinnya tinggi banget. Nah, pengaruhnya apa tuh, Dok? Untuk di kita sakit kepala atau misalkan di puasa saat ini gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kafein ya, atau kopi. Ini memang betul kata Mbak Lisvi nih. Sebetulnya tidak pada WFH aja sih. Iya. Tren menjamur coffee shop di mana-mana, apalagi kopi kekinian. Itu kayaknya 1 dekade belakangan tuh. Saya salah satunya yang sekarang lagi canduan. Iya, dulu sebelum pandemi apa-apa kita meeting di coffee shop. Betul, ya kan? betul. Kopi. Sesudah pandemi pun ada ojek online, kita bisa order gitu bener kan. Banget. Kopi. Nah, ketika bulan puasa nggak bisa ngopi dong, ya kan? Di jam-jam ngopi biasanya jam berapa sih ngopi kalau Mbak Lisvi? Ya jam-jam siang ya, abis makan siang kayak jam 2, jam 3 ke sore gitu lah. Oke, sehari berapa cangkir? Enggak sih, cuman 1 aja. Wah, luar biasa. Ada yang, kalau yang biasa konsumsi kopi ya, itu ada yang antara 2 sampai dengan 4 cangkir kopi per hari itu. Ya, ada yang sampai mengkonsumsi seperti itu. Nah, itu berarti kan pagi ngopi, ya kan? Siang ngopi, sore ngopi, malam ngopi. Kayaknya gitu ya. hidup tanpa kopi bagaikan langit tanpa bintang gitu ya. Kurang indah gitu. Iya. Nah, si kopi betul banget, di dalam kopi itu ada zat senyawa yang namanya kafein, kan? Kafein ini memang dia efeknya bisa, dia tuh kan menstimuli ya. Jadi dia menstimulus kita, jadi kita merasa lebih bersemangat, kita merasa lebih mudah dalam create ideas gitu ya. Itu memang banyak gitu manfaat dan kemudian efek positif dari kopi. Nah, di saat bulan puasa nih ada sedikit perubahan gitu ya. Ketika di jam-jam yang biasanya tadi kita ngopi, terus nggak masuk dong kopinya. Iya. Puasa kita kan. Nah, ketika kafein itu nggak masuk, tubuh kita tuh udah terbiasa sebenarnya dia dengan adanya kafein. Ketika kafein itu nggak masuk di jam itu, protes nggak? Iya, protes. Iya, dia protes. Tubuh kita protes merespon dengan pembuluh darahnya melebar. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kita kemudian sakit. Itu namanya istilahnya withdrawal kafein. Betul. Jadi kafein withdrawal tuh ya seperti candu ya. Jadi ibaratnya jam itu dia biasa ngopi tuh wah cenut gitu ya, rasanya tuh nggak enak banget. Itu satu. Terus kedua, kalau orang minum kopi lebih sering pipis nggak sih? Kayaknya sih jarang ya. Nah, karena Mbak Lisvi kan sehari sekali. Iya. Ya. Tapi kalau lebih sering daripada itu, kopi itu atau kafein itu sifatnya diuretik. Diuretik gitu. It means dia membuat kita lebih sering berkemih atau lebih sering buang air kecil. Nah, otomatis kalau kita ngopi, contoh nih, kadang kan ada yang ya udah deh kopinya sahur ya. Iya. Dia sahur. Tapi sebetulnya pada saat puasa itu kan kita harus jaga cairan nih supaya stabil. Kita pipis terus. Hilang dong cairan tubuhnya. Iya. Nah, akhirnya jadi beresiko juga gitu sebenarnya buat dehidrasi gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya tricky, dan kalau memang perempuan Gelora merasa sudah kecanduan kopi, nggak apa-apa sih, ngopi sih boleh, saya juga ngopi, tapi kan tetap harus ada batasnya ya. Kalau merasa susah ya berhenti dari kopi, sebetulnya bulan Ramadan adalah saat yang paling tepat untuk mengurangi gitu. Sebenarnya ya. Iya, betul. Tapi biasanya kalau yang udah kecanduan pasti akan kelabakan juga kalau misalkan gak ngopi, nanti buka puasa, buka pertamanya kopi dulu yang dicari. Aduh. Atau nggak apa-apa, insaf sebulan, abis itu boleh lagi. Luar biasa mau kopi ini ya. Emang jadi ya. Seperti itu sih efek dari kafein. Betul. Nah, jadi gini Dok, ada nggak sih tips untuk mencegah timbulnya sakit kepala di bulan puasa ini? Memang sih kita nggak bisa menghindari gitu ya, karena memang pertama tadi dokter bilang karena dehidrasi bisa, kurang istirahat, karena kita juga pola makannya juga jadi tidak teratur seperti itu gitu kan. Tipsnya ada nggak sih Dok? Pertama
kalau kita bilang misalkan kita jadi makan lebih tidak terus, sebenarnya sih nggak juga ya. Nggak juga ya. Karena kan kita sahur dengan buka tuh kita pasti makan. Justru sebenarnya tuh pola makan yang baik saat puasa ya. Jadi lebih kadang teratur, kita suka kan? kebalik gitu ya pemikirannya ya. Bener. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya tuh keluhan-keluhan sakit kepala dan sebagainya itu kan kita hanya rasakan berat di awal ya. Iya, ya betul banget. Hari-hari pertama ya mungkin maksimal 1 minggu. Sesudah itu tubuh kita terbiasa. Karena tubuh kita tuh sistem yang luar biasa banget ya, ciptaan Allah yang luar biasa. Jadi tuh dia tuh adaptable banget. Jadi ketika dia, wah ini kondisinya begini ya, jadi dia melakukan penyesuaian gitu. Nah, diantaranya tuh misalkan sekresi hormon insulin jadi lebih rendah dan sebagainya. Pokoknya tubuh kita beradaptasi lah dengan situasi berpuasa gitu ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir terkait dengan tadi ya, kita pusingnya karena lapar atau mungkin karena nggak dapat kafein. Tapi yang sebetulnya banget bisa kita pencegahannya ya, yang bisa kita cegah itu adalah dehidrasi sebetulnya, ya kan? Nah itu kan sebetulnya udah jamak mungkin perempuan gelora di seluruh Indonesia udah pernah mendengar gitu ya tentang konsep 2-4-2. Nah apa itu? Apakah Anda pernah dengar? Belum. Oh belum. Itu nomor telepon. Saya taunya 212 udah sableng. Oke, 2-4-2 itu artinya 2 gelas ya di saat sahur. 4 gelas di saat berbuka dan 2 gelas sebelum tidur. Oh, gitu. Karena kan kebutuhan tubuh kita kan kurang lebih 2 liter per hari itu kalau dikonversi itu kan sekitar 8 gelas. 8 gelas, ya. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk memenuhi itu tetap bisa ternyata. Jadi jangan dulu ngambil kopi. Ya kan? Air putih dulu 2 gelas gitu, terus 4 gelas, 2 gelas. 2-4-2. Gitu. Ingat ya pemirsa, 2-4-2. Satu lagi nih. Salah satu tips nih ya, salah satu tips. Saat sahur itu usahakan jangan banyak konsumsi manis. Karena kita sudah manis sebenarnya. Itu juga betul. Jadi itu ya, jangan banyak terlalu konsumsi yang manis-manis, misalkan teh manis gitu ya, kemudian sirup-sirup gitu di saat sahur. Atau mungkin nasi yang terlalu banyak. Karena nasi juga mengandung banyak gula ya. Jadi indeks glikemiknya terlalu tinggi, sedangkan kalau gula-gula yang gula jadi tuh kayak sirup di teh itu kan dia tuh langsung cepet gitu loh Mbak. Jadi begitu masuk dia tuh glukosa darah kita naiknya cepet. Iya betul. Tapi turunnya juga cepet. Gitu. Akhirnya kita cepet kadar gula darahnya cepat turun. Nah itu bikin kita pusing juga. Iya betul. Ya, jadi hipoglikemi ya. Iya betul hipoglikemi. Jadi hindari terlalu banyak karbohidrat yang tidak kompleks atau indeks glikemiknya tinggi pada saat sahur. Banyakin sayur, buah gitu ya. Baik. Dan yang terpenting adalah minum air putih gitu ya. 2-4-2. 2 gelas pada saat sahur, kemudian berbuka puasa, lalu sebelum tidur gitu ya. Nah, ini sangat penting banget karena untuk apa? Untuk menghindari tubuh kita dari dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh. Karena pada saat puasa ini kan istilahnya apa ya, pencernaan kita juga kan lagi banyak istirahat juga gitu ya. Kemudian kita tetap harus beraktivitas. Jadi kalau selama kita kehilangan cairan di dalam tubuh, otomatis lemas dan juga bisa sakit kepala itu ya dok ya. Betul banget. Jadi pemirsa jangan pernah kurang minum gitu ya. Nah kalau misalkan buat para pecinta kopi boleh-boleh aja, tapi tetap minum air putihnya harus 2-4-2 gitu. Seru banget ya perbincangan kita nih di tema ini. Mudah-mudahan kita lain kesempatan bisa bahas lebih lanjut lagi ya. Karena tentang sakit kepala ini memang penting banget untuk dibahas dan dikupas tuntas gitu ya dok ya. Betul, setuju. Tapi sayang banget nih kebersamaan kita hanya 30 menit saja. Yang saya kira sampai maghrib tadi Iya makanya dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Yudit atas waktunya. Semoga Dokter Yudit tetap menjaga kesehatan dengan baik selama bulan puasa ini. Juga ya. Iya, terima kasih dokter. Baik, pemirsa perempuan gelora dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaannya tentunya di acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Saya Lisvi Revina, pamit undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.